Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Pada 15 Oktober 1962 sore waktu setempat, suasana di Washington, ibu kota Amerika Serikat, terasa mencekam. Penasehat Keamanan Nasional Mike George Bundy menghardik bawahannya sambil berteriak kesal. "Besok saya akan melapor ke presiden apakah akan menggunakan senjata nuklir. Kalian benar-benar sinting meminta saya mendengar pendapat dua ahli kampungan, peneliti poker lagi." Bawahannya buru-buru menjelaskan bahwa mereka tidak akan main-main dengan masalah keamanan nasional. Meski sedang mempelajari teori bermain poker, tapi penemu teori ini bukanlah sosok orang sembarangan. Dia adalah John von Neumann yang terkenal. Mendengar nama von Neumann, penasehat keamanan nasional pun sesegar sadar. Dia melanjutkan dengan pertanyaannya. "Maksud kalian teori bermain poker dapat membantu Amerika Serikat mengalahkan Uni Soviet? Itu namanya zero sum game kalau ingin melenyapkan Uni Soviet. Sayangnya kesempatan ini telah hilang, tetapi teori ini tetap berfungsi. Ia dapat memandu kita bagaimana menghadapi Uni Soviet, mungkin bisa menghindari perang nuklir," kata bawahannya. Bagaimana mungkin mencegah perang hanya dengan teori bermain poker? Terkait seluk-beluk teori permainan ini kita harus mulai dari awal. Dilema tahanan. Pada musim gugur tahun 2021, salah satu tim peneliti sempat berkunjung ke Universitas Princeton, menelusuri sekolah terkenal dengan sejarah dan keunikannya yang panjang. Tujuan utama dari perjalanan ini adalah mengenang dua ilmuwan top dunia, Albert Einstein dan John von Neumann. Sebagian besar orang tahu sosok Einstein. Lalu siapa von Neumann ini? Di mana letak kehebatannya? Mari kita ulas sejenak tiga bidang pencapaian utamanya. Dia adalah salah satu penemu bom atom. Dia adalah bapak komputer modern. Dia juga penemu game teori, teori permainan dan perilaku ekonomi. Mungkin ada yang bertanya, mengapa orang sejenius Neumann tidak seperti Einstein menemukan teori relativitas? Mungkin salah satu alasannya adalah minat von Neumann terlalu luas, jadi dia bisa berkonsentrasi pada satu hal. Dia lebih suka bermain, terutama poker. Orang lain hanya tahu bermain poker dengan tujuan untuk menang, itu saja, tidak lebih. Namun tidak demikian halnya dengan von Neumann. Ia tidak hanya sekedar main menghabiskan waktu, tapi ingin menemukan cara matematis untuk menghabisi semua lawannya dalam permainan poker. Kemudian, dia dan ekonom Oscar Morgenstern mengembangkan seperangkat teori ekonomi dengan penalaran matematis yang ketat, yaitu game theory atau teori permainan. Salah satu contoh teori permainan yang paling terkenal adalah dilema tahanan. Dua perampok si merah dan si biru ditangkap polisi. Untuk selanjutnya kita sebut saja kedua perampok ini masing-masing dengan sebutan M untuk si baju merah dan B untuk si biru. Jaksa tidak memiliki cukup bukti untuk menuntut mereka. Dia membutuhkan seseorang untuk mengakui kejahatannya. Dia menegosiasikan persyaratan dengan kedua perampok itu secara terpisah. Dia memberitahu M, jika dia mengaku, dia akan dibebaskan, tetapi B akan mendekam di penjara selama 8 tahun. M adalah seorang penjahat kambuhan dan banyak pengalaman. Dia pun bertanya kepada jaksa, bagaimana jika mereka berdua mengaku bersalah? Jaksa mengatakan mereka masing-masing akan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. M bertanya lagi, bagaimana jika kami tidak mengakuinya? Saya tidak akan menuntut kalian dengan dakwaan perampokan, tetapi kalian tetap akan mendapatkan ganjaran 1 tahun kurungan penjara, kata jaksa. Kemudian jaksa mengulangi pertanyaan yang sama seperti di atas dengan B. Sekarang M dan B masing-masing terjebak dalam dilema. Solusi terbaik mereka adalah tidak ada dari mereka yang mengaku bersalah. Kemudian masing-masing dijatuhi 1 tahun kurungan penjara dan dibebaskan setelah itu. Tapi masalahnya, M dan B tidak bisa berkolusi. Mereka hanya bisa saling menebak tindakan apa kira-kira yang akan diputuskan. Dalam benak M akan berpikir, jika saya tidak mengaku, tetapi sebaliknya jika B mengaku bersalah kepada jaksa demi segera dibebaskan, maka saya akan dihukum 8 tahun penjara. Enak banget sih B kalau begitu, kata M dalam hati. Tetapi jika saya mengaku bersalah, maka ada 2 kemungkinan yang lebih baik.
Pertama, jika B tidak mengaku bersalah, saya akan segera dibebaskan. Kedua, jika B juga mengaku bersalah, saya akan dipenjara selama 5 tahun. Meskipun 5 tahun itu lumayan lama, tapi itu lebih baik daripada 8 tahun. Sementara itu dalam benak M juga terlintas pemikiran seperti itu. Jadi ketika kedua narapidana memiliki kepribadian yang rasional, jawabannya pasti mereka berdua akan memilih untuk saling mengkhianati. Dilema tahanan mengungkapkan sebuah prinsip kebenaran yang mendalam. Jelas-jelas kepentingan kolektif lebih besar daripada kepentingan individu. Dua orang bekerja sama dan mengaku tidak bersalah. 1+1, hanya 2 tahun penjara lebih baik daripada pengkhianatan. Dan jika kerjasama, 0+8 sama dengan 8 tahun penjara, lebih baik daripada 2 orang saling mengkhianati yang berakibat 5+5 sama dengan 10 tahun penjara. Namun orang-orang tidak akan memilih 2 tahun penjara yang paling menguntungkan secara kolektif, tetapi akan memilih yang paling buruk bagi siapapun, yakni 10 tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa sifat manusia itu egois, akan memilih mengkhianati demi kepentingan pribadi. Ini adalah bentuk permainan paling sederhana dalam teori permainan yang disebut permainan dua pihak. Tidak ada yang banyak pihak yang terlibat. Lalu apa game dua pihak terbesar di dunia nyata? Yaitu permainan perang nuklir. Tidak ada permainan yang lebih besar, lebih berbahaya dan lebih mengerikan daripada permainan perang nuklir. Pada Oktober 1962, seluruh umat manusia dihadapkan pada permainan dua pihak terbesar dalam sejarah, yaitu krisis rudal Kuba. Pada 12 Oktober 1962, pengintaian Amerika menemukan bahwa Uni Soviet telah mengerahkan rudal jarak menengah di Kuba. Rudal-rudal nuklir Soviet ini dapat mencapai ibu kota Amerika Serikat. Rudal pemusnah massal ini sama saja dengan menghunus pedang tajam di atas kepala Amerika. 2 hari kemudian, Bandi, penasehat keamanan nasional yang kita sebutkan di awal video, melaporkan hasil pengintaian kepada Presiden AS Kennedy dan mulai menilai dan memprediksi arah insiden tersebut. Di Rand Corporation, ada 2 ahli dalam tim penasihat Bandi. Untuk diketahui, Rand Corporation adalah wadah pemikir kebijakan global nirlaba Amerika Serikat yang didirikan tahun 1948 oleh Douglas Aircraft Company untuk membantu angkatan bersenjata Amerika Serikat di bidang penelitian dan analisis. Dalam istilah awam, yang disebut think tank adalah perusahaan yang memberikan ide atau solusi, yaitu Anda memberikan bayaran pada lembaga terkait untuk investigasi, solusi, dan kebijakan. Von Neumann adalah konsultan di Rand Corporation ini. Namun von Neumann telah meninggal selama 5 tahun ketika itu. Tetapi temuan teori permainannya membangkitkan minat para ahli di Rand Corporation. Peneliti awal tentang teori permainan pada dasarnya dipimpin oleh Rand Corporation. Ada 2 ahli di lembaga ini, yaitu Herman Kahn dan Daniel Ellsberg. Mereka bertanggung jawab untuk memberi nasihat kepada pemerintahan Kennedy tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi krisis nuklir. 2 ahli menganalisis situasi saat itu. Mereka mengusulkan bahwa konfrontasi antara AS dan Uni Soviet saat itu bukanlah dilema tahanan yang tipikal seperti di atas, karena pihak yang memilih untuk berkhianat dalam dilema tahanan terkait akan selalu diuntungkan jika tidak segera dibebaskan saat itu juga, atau hanya akan mendekam di penjara selama 5 tahun. Tapi kali ini berbeda, tidak ada yang bisa menerima kegagalan di bawah ancaman perang nuklir. Jadi ini adalah mode permainan baru yang disebut permainan pengecut. Permainan pengecut berawal dari film Amerika, Rebel Without a Cause. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja nakal yang bermain adu nyali di tepi tebing dengan mobil curian. Kedua remaja yang mengadu nyali itu melaju menuju tebing pada saat bersamaan. Siapa yang lebih dulu melompat keluar dari mobil pada detik-detik terakhir ketika mobil jatuh ke tebing, maka dialah yang akan kalah dan akan dicap pengecut. Faktanya tidak ada yang pernah memainkan game seperti ini. Itu hanyalah plot yang dirancang oleh penulis untuk meningkatkan efek cerita. Seperti halnya dilema tahanan, para ahli juga dapat merancang diagram matriks untuk permainan pengecut. Kita bisa melihat hasilnya secara intuitif. Jika Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama memilih tidak mau mengalah, maka itu akan menjadi perang nuklir sesungguhnya. Dampaknya bumi hancur, sementara kedua belah pihak hanya mendapatkan poin 0 atau lebih jelasnya sama-sama hancur. Tidak ada pemenang sejati. Jika salah satu pihak mengalah,
ia mendapatkan 1 poin yang lebih baik daripada hancur. Sementara pihak lawan mendapatkan 3 poin. Jika kedua belah pihak mengalah, hasilnya seri, masing-masing pihak mendapatkan 2 poin. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi pengecut dalam konfrontasi AS Soviet ini? Pakar di RAND juga tidak bisa memastikan, tetapi mereka telah melakukan simulasi untuk situasi ini. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Cara yang tepat adalah mengintensifkan secara lapis demi lapis dan proses tawar-menawar. Pada 22 Oktober 1962, militer AS memasuki keadaan siaga. Sekitar 200 kapal dikirim ke Kuba. Pada 23 Oktober, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev mengumumkan bahwa Uni Soviet tidak akan menerima blokade. Pada 24 Oktober, Amerika Serikat memblokir Kuba dan terjadi bentrokan antara kapal-kapal perang Amerika dan Soviet. Pada 25 Oktober, Duta Besar Amerika Serikat dan Uni Soviet saling mengecam dengan sengit di Dewan Keamanan PBB. 26 Oktober, Uni Soviet terus memobilisasi rudal di Kuba, dan puncak krisis akhirnya tiba pada 27 Oktober. AS mendeteksi 4 kapal selam Soviet dengan muatan bom nuklir di dekat Kuba. USS Cole AS melontarkan 5 peledak kedalaman atau senjata anti kapal selam pada B-59 Soviet, akhirnya memaksa kapal selam Soviet naik ke permukaan. Ketika kapal selam B-59 muncul ke permukaan, kapten kapal memutuskan untuk meluncurkan bom nuklir ke militer AS. Dalam peluncuran bom nuklir Uni Soviet ketika itu, ada proses yang harus dilalui pasukan Soviet. Kapten kapal, komisaris politik, dan Mualim 1 harus menandatangani perintah bersama. Karena Mualim 1 Vasily Arkhipov dengan tegas tidak setuju untuk meluncurkan bom nuklir, sehingga perang nuklir pun dapat dihindari. Insiden itu berkembang hingga detik yang mendebarkan saat itu. Kedua pemimpin tertinggi ketika itu tahu persis mobil mereka telah mencapai ujung tebing. Jadi hanya ada 2 jalan pada detik-detik menegangkan itu, yaitu sama-sama hancur atau melompat keluar dari mobil. Pada 27 Oktober, Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama melompat dari mobil pada saat bersamaan. Kedua belah pihak setuju dengan persyaratan masing-masing. Militer AS setuju tidak menyerang Kuba dan menarik bom nuklir yang ditempatkan di dekat Uni Soviet. Sementara Uni Soviet juga setuju untuk menarik rudal nuklirnya yang ditempatkan di Kuba. Itu adalah 13 hari yang menegangkan dunia dan detik-detik kepunahan dalam sejarah manusia. Hasil dari perkiraan kasar itulah yang diharapkan dari kedua ahli di RAND. Dikatakan perkiraan kasar juga karena ada hal yang tak terduga. Jika tidak ada keyakinan perdamaian dalam benak Mualim 1 Vasily Arkhipov, dan jika kapal selam Soviet meluncurkan nuklir ke AS, mungkin semuanya akan berubah. Selama itu adalah pemain yang rasional, maka hasil dari permainan pengecut hanya satu, yaitu masing-masing pihak mundur selangkah. Meskipun kehilangan muka, tapi itu pasti jauh lebih baik daripada sama-sama hancur. Karena itu, dalam permainan pengecut, kedua belah pihak memilih melompat dari mobil itu sebenarnya merupakan akhir yang ideal. Seiring berlalunya waktu, ruang lingkup penerapan teori permainan pun menjadi semakin luas. Dalam bidang biologi, ekonomi, hubungan internasional, ilmu komputer, ilmu politik, analisis strategi militer telah membentuk disiplin ilmu interdisipliner dan bahkan menggunakan teori permainan untuk analisis pasar saham hingga epidemi. Teori permainan juga diakui sebagai salah satu pencapaian intelektual terbesar abad ke-20. Beragam ilmu dari teori permainan masih sangat luas. Mata ketiga hanya merangkum beberapa inti dari maknanya secara sederhana. Teori permainan mempelajari kerjasama dan konfrontasi antara orang dengan orang. Ciri khasnya adalah merancang lalu bertindak. Kontra strategi lawan harus dipertimbangkan dalam proses pengembalian keputusan. Sama seperti bermain catur. Anda harus bergerak selangkah, tapi memikirkan 3 langkah selanjutnya. Teori permainan memberitahu kita bahwa terlalu sederhana hanya demi mengejar kemenangan dan menghindari kekalahan dalam konfrontasi. Dalam banyak permainan sama sekali tidak mungkin bisa menang. Saat demikian, yang harus diperhatikan adalah bagaimana menggunakan strategi untuk memaksimalkan keuntungan, bahkan meski harus menjadi seorang pengecut sekalipun. Dalam permainan, harus mengintensifkan secara lapis demi lapis dan proses tawar-menawar. Ini seperti The Landlord's Game atau permainan tuan tanah,
di mana ketika permainan hanya mengeluarkan kartu 3, sementara Anda melahapnya dengan kartu raja. Ketika von Neumann baru mulai mempelajari teori permainan, dia mungkin tidak tahu bahwa inti dari teori permainan adalah analisis paling mendalam tentang sifat manusia. Para ahli mendapatkan kesimpulan yang sangat menyedihkan. Dilema tahanan tidak akan pernah terpecahkan, karena partisipan yang rasional pasti akan memilih untuk berkhianat. Artinya bagi setiap orang, kepentingan individu akan selalu didahulukan daripada kepentingan kolektif. Krisis rudal Kuba membuktikan bahwa baik NATO atau Pakta Warsawa saling menggambarkan lawan sebagai pihak pembunuh tanpa garis bawah. Ini sebenarnya sudah direncanakan, menempatkan orang-orang dalam dilema tahanan. Karena pihak lain sangat jahat dan berdarah dingin, tidak ada yang cukup bodoh untuk bekerja sama dengan si pembunuh. Hasilnya adalah massa di kedua sisi hanya dapat memilih untuk melawan. Apa hasil akhir yang akan terjadi dengan eskalasi konfrontasi? Karena kedua belah pihak seimbang, tidak ada yang bisa saling mengalahkan siapapun. Mereka akan memasuki permainan pengecut. Akhir yang beruntung adalah melompat bersama dari mobil, dan akhir yang tidak menguntungkan adalah jatuh bersama ke tebing. Nasib manusia di seluruh dunia bergantung pada sirkuit otak kedua pemimpin besar tersebut agar tidak error. Masyarakat dunia hanya bisa berdoa agar mereka rasional. Ini adalah hal yang paling mengkhawatirkan dan tidak berdaya. Jadi teori permainan memberitahu kita kebenaran tertinggi. Jika tidak yakin dapat melenyapkan lawan sekaligus. Solusi terbaik untuk dilema tahanan ketika kedua belah pihak setara dalam kekuatan adalah tidak jatuh ke dalam dilema tahanan. Selesaikan konflik dengan komunikasi, hindari konfrontasi dengan kerjasama, tidak untuk tujuan lain, hanya untuk menghindari kehancuran bersama. Ibarat bunyi peribahasa, kalah jadi abu, menang jadi arang, sama-sama tidak mendapat apa-apa, baik yang kalah maupun yang menang akhirnya sama-sama hancur juga. Semoga tercerahkan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.